Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya. Jamaah rahimakumullah, 30 menit ke depan insyaallah kita akan bicara tentang ciri tanda orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan untuk menilai orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kurang lebih 200 kali di dalam Al-Quran. Tadi imam kita juga sama. Pada kalimat ujungnya innallaha ghafur. Artinya luar biasa Tuhan kita, Rob kita itu. Allah menggunakan kata Al-Ghafur kurang lebih 95 kali. Al-Ghaffar, Al-Afu yang totalnya hampir 200 kali. Tapi pertanyaannya Allah tidak menjelaskan detail siapa sih orang-orang yang telah mendapatkan ampunannya. Nah, pagi ini kita akan lihat pada diri kita masing-masing untuk evaluasi apakah saya, Pak Bupati dan kawan-kawan semua termasuk nggak orang-orang yang telah mendapatkan ciri tersebut. Ibu-ibu tidur? Kirain. Ya, saya udah semangat malah ngorok kan gawat juga itu. Nah, kita ambil setidaknya intisari dari yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang kita ambil diantaranya satu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haqq. Dan kita gabungkan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Shalikin. Kita tambahkan satu lagi Nasaihul Ibadah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kalau kita ambil banyak bisa sampai siang. Kita ambil yang pokok-pokok, yang poin yang di antara tiga ulama besar itu ada benang merahnya yang bisa kita ambil. Siapa sih orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah, yang otomatis diampuni dosanya plus diselamatkan dari neraka dan insya Allah dimasukkan ke surga. Jadi ada 4 poin itu dalam satu paket. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kalau kita lihat adalah lisan yang terjaga. Kalau Imam Ibnu Qayyim itu akhlaknya bertambah mulia. Lisan yang terjaga tentu merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Tidak ada yang paling sulit untuk kita jaga dari kita ini kecuali mulut kita. Betul, Bu? Sudah berdiri Pak Ustadz, Pak Imam, berdiri sudah mau sholat, masih ngobrol. Kamu tadi balik kemana? Contoh, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nanti siang kamu kemana? Barusan habis sholat, sakingnya. Memang tidak ada penjagaan yang paling sulit dari anggota tubuh kecuali mulut kita. Sehingga betul kata Rasulullah, aksal khotoya bani Adam fi lisanihi. Yang paling banyak kesalahan dosa di tubuh anak cucu Adam itu ada pada lisannya. Sehingga ketika para ulama memilih ciri orang yang diterima taubatnya sekaligus diampuni dosanya, poin pertama ini pas betul. Bahwa lisanlah yang paling banyak mengantarkan manusia kepada permusuhan, kebencian, dendam, sakit hati. Lisanlah yang mengantarkan manusia kepada dosa dan maksiat. Kalau sekarang Pak Bub dibantu jempol,
Ya, mulut sih diem, tapi jempol main terus. Berita hoax disebar, caci maki. Padahal hukumnya apa yang diucapkan dan yang tertulis sama hukum fikihnya. Kalau diharamkan apa yang diucapkan, begitu pula ketika ditulis, itu fatwa ulama Saudi. Maka kawan-kawan yang main medsos hati-hati. Sehingga Pak Ketua DPI sering ngapus. Betul Pak Ketua ya? Ya, hati-hati saya sampaikan di mana. Jaga lisan itu, jaga jempol itu. Kenapa? Ciri pertama kata ulama, orang yang diterima tobatnya lisannya terjaga. Sulit menjaga lisan, paling sulit menjaga lisan, lebih mudah menjaga ayam. Ada ayam bu, masuk kandang, gembok, selesai, nggak kemana-mana dia. Tapi menjaga lisan berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Di antara tafsirnya adalah kebanyakan ucapan kita ini, pembicaraan kita ini nggak ada manfaatnya. Bahkan boleh jadi mendatangkan dosa. Illa man amara, kata Allah, kecuali bisikan ucapan yang menyuruh bisodaqatin, menyuruh orang sedekah, menganjurkan orang sedekah. Pak Haji, ya Pak Haji kan habis nyabut singkong kabarnya. Betul, berapa Pak Haji? 150 juta, mantap. Bagilah kami-kami yang saro ini bego-bego Pak Haji. Itu ucapan yang mulia. Tapi sebagian takut komentar Pak Hajinya, banyak ngomong baru. Itu saya kata dia. Padahal Allah menyatakan seperti itu ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan bisikan mereka kecuali ucapan pembicaraan yang mengajak, menganjurkan, memerintahkan orang sedekah. Oh, ibu kan cair kemarin, betul. Berapa bu? Lumayan 5 juta. Bu ngebakso yuk bu. Ayolah kata dia, alhamdulillah. Ada Pak Bupati di Payan Mas itu bakso upil apa bakso unyil? Yang ramah, bakso kerikil, enak itu ya Pak Ketua ya. Saya sering juga beli situ. Nah, yang kedua di ayat ini Allah nyatakan au ma'rufin, ucapan yang mengajak kepada hal yang baik. Pak, besok kita tabari subuh ya. Oke. Kalaupun dia jawabnya, males lah sama aja, sabari nggak sabari sama aja. Ya udah, yang penting ucapan sudah kita sampaikan dan itu mendatangkan pahala di sisi Allah. Allah yang jamin dari ayat ini. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, au islahim bainan nas, ucapan yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, mendamaikan orang yang bersengketa, bermusuhan, bertikai. Kadang kita ini hanya fokus pada ibadah pribadi. Sholat tahajud, mantap. Baca Quran, one day, one juz, oke. Puasa sunnah, keren. Tapi kita mengabaikan ada hal-hal yang juga pahalanya tidak kalah besar dari mereka yang ahli ibadah pribadi, yakni ibadah sosial. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Kita tahu mungkin saudara tetangga kita udah lama nggak teguran, A dan B misalnya. Kita datang kepada A, B itu kangen sama kamu. Apa iya? Bahkan boleh berbohong saking hebatnya. Boleh berbohong ketika kita berusaha mendamaikan orang yang bersengketa. Benar, B itu kangen. Datang kepada B juga sama. Apa iya? Betul. Yuklah kita main, kumpul kayak dulu. Malas saya traktir kamu orang makan bakso. Di mana? Nah, bakso tadi itu. Saya bukan pemilik bakso ya, jangan dikira saya yang punya Pak Samsul. Nah, itu punya Pak Haji bukan. bukan Kanda, bukan. Jadi udah makan bareng tawarkan, minumnya apa? Saya es pukat bro. B, saya sama dengan es pukat juga. Selesai lah itu. Nah sama kita nih seleranya. Lo kita kan memang soulmate dulunya. Cici, damai. Itu luar biasa jamaah. Sudah makan bakso, Ya, sudah makan. Jadi jamaah rahimakumullah,
Poin pertama kata para ulama, kalau kita ambil intisarinya dari orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah lisan yang terjaga di zaman modern plus jempol yang terjaga. Dan jamaah rahimakumullah, sehingga hadis yang paling populer yang sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak mampu, diam. Nah, kalau ada orang diam, boleh jadi pertama memang dia paham, mengikuti apa yang diajarkan oleh dulu para ahli bijak, ahli kebijakan, orang yang bijaksana. Kata orang dulu, berpikir 2 kali baru bicara 1 kali. Karena lisan itu ketika sudah mengeluarkan kata-kata dan kalimat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia tidak akan terkendali. Hanya tinggal nunggu apa dampaknya. Jadi ketika lisan mengeluarkan kata-katanya, kalimat-kalimatnya yang boleh jadi menyakiti hati kawannya, temannya, saudaranya, dia tinggal menunggu dampaknya. Sehingga kata Rasulullah, kalau nggak mampu bicara baik, lebih baik diam. Tapi sayangnya jamaah, hari ini diam pun dikomentari. Ada kawan diam, jaim betul deh itu, nggak mau ngomong. Nah, ada lagi yang bilang, ayam saya 2 hari diam, hari ketiga berangkat. Payah pula kata kawan ngomong, takut salah, diam, dikomentari. Alhamdulillah, ini akhir zaman, memang godaannya berat sekali dia, masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu poin pertama. Poin kedua, ini yang cukup berat, tidak ada benci dan dengki di hatinya. Berat ini jamaah. Ketika saya update status, memaafkan itu menenangkan dan melapangkan jiwa. Ya, kawan saya bujang gadis, guru, dia langsung komen, mana mungkin Nabi sakit hati ini. Saya bilang, tak ada yang tak mungkin karena Allah yang menguasai hati kita. Dia masih jawab, Pak Abdul Halik, hati saya hancur berkeping-keping. Gawat, ini cerita masa bujang begini. Tapi untung bukan saya Pak Yudi yang dikomentari, mungkin mantan dia gara-gara janji mau melamar nggak jadi, mungkin. Oh alam ya. Saya bilang bisa. Gimana saya memaafkannya? 1, Allah itulah yang membolak-balikan hati kita. Benci dan suka hanya urusan waktu. Itu yang pertama, yakinkan Allah yang menggenggam dalam tanda petik hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang kedua, tidak ada manusia yang nggak punya dosa, termasuk kita. Jangan merasa mulia ketika banyak orang jahat sama kita, lalu kita mengira kita nggak pernah jahat sama orang. Yang ketiga, orang yang berbuat jahat sama kita itu ngejek, ngebully, menghina, merendahkan, bahkan mungkin memukul, ngambil harta kita. Allah yang menggerakkan hatinya melakukan itu. Allah yang mengizinkannya melakukan itu. Allah yang berkehendak orang itu jahat kepada kita. Loh, kalau begitu Allah zalim dong sama saya? Tidak sama sekali. Allah tidak ada gunanya zalim kepada hambanya. Lalu apa maknanya? Ujian buat Anda, sabar nggak, mampu nggak memaafkan orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, seringlah minta sama Allah agar bisa berlembut hati memaafkan, dari benci menjadi suka. Maka pada poin kedua ini jamaah rahimakumullah, tidak ada benci dan dengki, 2 hal. Kebencian, siapapun pernah merasa berbuat jahat, kemudian kita pun pernah berbuat jahat, dan kita juga pernah punya rasa benci kepada siapapun. Tapi kalau kita tahu kata Imam Ahmad bin Hanbal, 9/10 dari ciri akhlak mulia itu adalah taghaful.
memaafkan dan melupakan. Kata Allah, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang jahat tadi, pahalanya dalam tanggungan Allah. Kata ulama Quran, pahalanya ajrahum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas, memaafkan dan berbuat baik kepadanya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kalau dia ngatain kita pelit, kirimkan martabak bangka 2 loyang ke rumahnya. Gak usah datang kita, pakai GoFood aja, zaman udah canggih. Tulis nama kita gede-gede di luar itu. Bilang sama tukang martabak, tulis nama saya. Dia ngatain kita jahat, kirimkan lagi lah sate Padang yang di depan pengadilan agama itu. Ada yang pernah makan situ? Woi, pelanggan semua ingat, ini bukan promosi ya. Pengadilan negeri ya itu, udah itu, baik, udah itu. Kalau saya kesana ditambahin dikit kuahnya. Woi, Ustaz kita katanya nggak enak, kuahnya aja Pak Yudi, Ustaz Yudi. Anehnya nggak ditambah, nggak kuahnya aja. Ya. Jadi kalau kita mampu memaafkan lalu berbuat baik kepada jahat itu luar biasa jemaah, pahalanya tanpa batas. Umroh ada batas pahalanya, sholat malam ada batas pahalanya, baca Quran ada batas pahalanya, tapi memaafkan dan berbuat baik kepada orang itu ajrahum bighairi hisab. Jadi urusan mengumpulkan pahala untuk kebaikan akhirat jangan hanya fokus pada ibadah pribadi. Allah membagi rezeki beramal seperti Allah membagi rezeki dunia. Ya, Allah membagi rezeki beramal seperti Allah membagi rezeki dunia. Rezeki dunia ada orang yang kaya tapi nggak punya anaknya. Ada orang yang tinggi jabatannya tapi banyak yang memusuhinya. Ya, begitu pula rezeki beramal, ada orang yang jagonya sholat malam Pak Bupati. Tiap malam. Tapi pelit medit kedekutnya na'udzubillah. Ada orang ahli puasa luar biasa. Tetapi kalau kita nggak mampu untuk hal semua itu, saya kalau tahajud Ustaz, tidur saya aja ngoroknya luar biasa. Saya kalau puasa sunnah, saya sakit mah, nggak tahan lapar. Saya kalau ngaji Ustaz lemah saya. Baru satu ain batuknya 7 kali. Ambil ibadah yang lain, ambil amal yang lain, diantaranya tadi memaafkan, menghilangkan kebencian di hati kita. Memaafkan orang itu bisa mendapatkan pahala di atas semua tadi. Ustaz, mana dalilnya? Ketika Nabi SAW sedang di Masjid Nabawi bersama para sahabat, kata Nabi SAW, diam kalian. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian sekarang ini nih seorang laki-laki ahli surga. Semua mata tertuju ke pintu Masjid Nabawi. Bukan Masjid Amanah ya, nggak usah lihat ke sana. Sopo sing teko iki ya. Datang laki-laki, nenteng sendal, jenggotnya basah, sendal taruh di pinggir, duduk. Semua orang melihat, nah mamangun ya Pak. Datang telat pengajian. Kok bisa-bisanya Nabi bilang rajul ahlul jannah, laki-laki ahli surga. Hari berikutnya sama, Nabi bilang, diam kalian, yatlu alaikumul ana rajulun ahli jannah. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki ahli surga. Mungkin lain lagi nih. Siapa yang datang ini? Ternyata laki-laki kemarin. Sampai 3 hari berturut-turut jamaah rahimakumullah. Orang semua penasaran, penampilannya biasa aja. Jidatnya nggak hitam amat ya, kalau bahasa kita ya, biasa aja. Nggak pakai gamis juga mungkin, ya Allah alam. Jadi saking penasarannya, di antara yang paling puncak penasaran adalah sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hei fulan, boleh nggak aku nginep di rumahmu? Karena aku ada masalah dengan ayahku. Padahal nggak ada masalah dengan Amr bin As, nggak ada. Dia hanya pengen tahu apa sih amalannya yang luar biasa, sehingga Nabi menyebutkan tentang orang itu ahli surga 3 kali berturut-turut. Kata laki-laki tadi, silahkan nginep dia.
Pulang dari sholat isya di Masjid Nabawi, masuk rumah, Abdullah ngintip. Ini jangan-jangan ngajinya 3 juz ini pulang. Enggak, malah tidur dia. Nah, oh mungkin ngajinya agak malam jam 11 nanti. Enggak juga. Bayangkan Bu, Abdullah bin Amr bin As enggak tidur pengen dapat ilmu. Apa amal orang ini? Sebagian kawan-kawan di pengajian nuntut ilmu tertidur malah. Jangan tersinggung yang tidur ya. Nah, kemudian dilihat enggak juga. Oh mungkin habis tengah malam dia akan sholat malam. Enggak juga. Sampai menjelang subuh diintip, enggak tidur, hanya bangun sebentar, duduk di depannya, lalu berzikir. Di antara zikirnya dalam hadis-hadis itu jelaskan, kita hafal semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh tambah yuhyi wa yumit, boleh tanpa itu. Wa huwa ala kulli syai'in. Tambahkan satu kalimat, Allahumma gfirli. 1, 2, 3. Allahumma firli. Tidak dari awal loh. Dari awal 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli. Itu lagi. Tapi ingat, jangan gara-gara hadis ini nanti malam enggak tahajud. Alhamdulillah gue banget itu. Nah, jamaah rahimakumullah, itu amalannya. Lalu setelah 3 malam Abdullah pamit. Fulan, saya ini ada misi ke sini sebenarnya. Saya nggak ada masalah dengan ayah saya, Amr bin As radhiyallahu anhu. Apa misimu? Saya itu, kami di pengajian Rasulullah di majelis Nabi mendengar beliau mengucapkan engkau itu ahli surga sampai 3 hari berturut-turut. Kami penasaran dan aku paling penasaran, apa sih amalmu yang hebat itu? Kami yang datang pengajian duluan, enggak ada Nabi ngatakan ahli surga. Kok kamu bisa? Kata laki-laki ini, seperti yang kau lihat Abdullah, itulah keadaanku. Oke lah kalau gitu aku pamit pulang. Udah balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, di jalan dipanggil, hei Abdullah, kau kemari. Mungkin ada hal yang perlu kamu ketahui. Apa itu? Kata laki-laki tadi, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghissa. Aku tidak menyimpan kebencian kepada seorang muslim pun di dunia inilah. Gambarannya, aku tidak ada benci kepada seorang muslim pun. Wala ahsadu ahadan ala khairi a'tahullahu iya. Yang kedua, aku tidak hasad kepada orang yang Allah berikan kebaikan lebih banyak dibanding aku. Bu, dia nggak iri sama tetangganya yang glowing, tinggi, putih, mancung. Itu memang jatah tetangga. Dia nggak iri sama kawannya putih, tinggi, cantik, enggak. Itu memang jatahnya. Jatah ibu, ya yang kayak kemarin itulah. Masih ingat? Pendek, pesek, hitam, keriting, hidup, bengek. Itu tanda ya. Jadi nggak ada. Aku tidak menyimpan hasad terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun. Bayangkan jamaah rahimakumullah, apa kata Abdullah? Itulah fulan amalmu yang luar biasa. Tidak ada benci dan dengki di hati. Nah jamaah, ternyata bukan amalan badan. Sholat amalan badan, puasa amalan badan, ngaji amalan lisan. Sementara memaafkan dan tidak ada benci serta dengki amalan hati. Nih saya tanya nih, jangan dijawab. Di antara kawan-kawan sampai pagi ini ada nggak orang yang dibencinya? Taat mereka Ustaz Batul, nggak ada yang jawab. Nanya Ustaz, banyak. Yang paling benci sama siapa? Tetangga saya Ustaz. Jadi kalau kita masih menyimpan kebencian, dongkol, sakit hati, dendam, nggak mungkin kita bisa bahagia di dunia ini. Orang yang punya kebencian, dendam, sakit hati, apalagi dengki, jalannya aja agak miring dia. Orang yang
punya benci, dengki, hasad, hidupnya nggak bahagia. Di antara orang yang nggak bahagia hidupnya, tidurnya, ngoroknya nggak langsam, nyangkut-nyangkut. Ini bukan hadis, jangan dikira nanti hadis siapa yang enggak. Ini kata para psikolog. Dia di antara ciri orang yang mendendam, membenci, sakit hati, hasad, lihat tetangga pasang AC, dia menggigil kedinginan. Lihat anak tetangga dapat terima CPNS, dia mulai suzon, nyogok itu. Nah. Orang yang seperti itu hidupnya nggak bahagia, tidurnya, ngoroknya nggak langsam, nyangkut. Kata anaknya, ya kenapa mak tidurnya kayak gitu? Pendendam. Kok ya tahu? Tidak pun tahu di rumah tangga. Sama mantannya aja masih dendam. Gara-gara janji mau nikahi tiba-tiba nggak jadi. Ada yang gitu? Nah, ya alhamdulillah nggak ada di sini, di seberang mungkin. Nah, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau orang yang mudah memaafkan, menghilangkan kebencian, dendam, sakit hati, nggak ada hasad, itu memang jatah dia, jatah saya ini. Allah yang menghendaki seperti itu, maka dia bahagia, jalannya santai, tidurnya, ngoroknya langsam dan panjang. Enak betul deh, bersih dari benci dan dengki. Bisa gitu? Insya Allah. Tapi jangan gara-gara ini mulai merhatiin kawan tidur ya. Jadi ngoroknya nyangkut. Jangan. Ngaji ini untuk perbaikan diri, ibda binafsik, bukan untuk nilai kawan. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua, tidak ada benci dan dengki di hati kita. Kita bersihkan sifat benci dan dengki kepada siapapun, kepada orang Islam rangkul biasa aja. Kalau dia pernah nyakiti kita, maafkan, selesai, ngobrol, ngopi bareng. Yang mudut, tapi saya sarankan jangan mudut ya. Pak Bupati nggak mudut masalahnya, pemimpin kita nggak mudut ya. Nah, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, masih ada waktu. Siapa sih orang yang telah diterima taubatnya otomatis mendapat ampunan Allah, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga? Kata para ulama yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaumi aksara sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh aku ini, kata Nabi, istighfar dan taubat kepada Allah tiap harinya minimal 70 kali. Di hadis lain mi'atu marrah, 100 kali. Tapi kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tidak, bukan setiap hari. Aku duduk dekat Nabi ketika pengajian majlis Nabi, aku hitung Nabi sambil di antara isi pengajian beliau istighfar dan taubatnya 100 kali, kata Abdurrahman bin Auf. Aku duduk dekatnya, aku perhatikan mulutnya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi jamaah rahimakumullah, bicara tentang istighfar dan taubat, jangankan para pelaku dosa, jangankan itu. Ketika Allah memberikan peringatan kepada kaum Ansor dan Muhajirin supaya mereka yang sudah beriman ini dengan kalimat wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini ayat spesial untuk sahabat-sahabat utama Nabi. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, sahabat Nabi suruh taubat, bayangkan. Apalagi kita, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, kata Allah. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, mengapa sih seseorang itu sampai pada kematiannya harus senantiasa istighfar dan taubat. Yang pertama, kata beliau nih, kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang telah sampai kepada kita. Nggak mampu kita. Maka kita ketika tahu nggak bakal mampu mensyukuri nikmat Allah, kita mohon ampun kepada Allah.
Bayangkan jamaah rahimakumullah, apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur. Yang udah sholat banyak, yang udah puasa banyak, yang sudah haji banyak, tapi yang bersyukur amal yang paling sedikit pelakunya. Contoh kita aja, udah sholat, udah puasa, udah zakat, sudah umrah, sudah haji, sendal hilang, ngocehnya 2 hari 2 malam. Ketawa mak saya. 2 bulan sendal itu orang hilang, lewat depan masjid, di sini dulu sendal saya hilang. Masih ingat dia, nggak bersyukur sepatunya 3 pasang di rumah bagus-bagus. Jangankan yang ada di luar, harta, pangkat, kedudukan, jabatan, yang ada pada diri saja kita belum mensyukurinya. Kok bisa Ustaz? Bisa. Wa huwal ladzi anza'akum as-sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Apa kata Allah? Dan dialah Allah yang memberikan kepadamu, menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, hati. Tetapi sedikit sekali yang bersyukur, adanya hanya ngeluh. Ketika nggak ada duit, ya Allah, miskin betul hidup ini, melarat betul hidup ini, ditawar sama kawannya, saya beli ya matamu sebelah 50 juta. Oh jangan, kata dia. Nggak dijualnya matanya 50 juta sebelah, berarti kaya dia pada dirinya aja. Pagi ini ada yang mau jual jempolnya 10 juta? Ada? Mau dijual? Enggak mau, gimana mau nyeruit pakai jari 4, payah lah. Apalagi mau main TikTok sama BA, kata Pak Bupati, payahlah kau jempol jadi jual. Pada diri kita aja kita belum mampu mensyukurinya. Maka poin pertama kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengapa harus istighfar dan tobat? Karena hamba nggak mungkin mampu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kenapa harus istighfar dan syukur? Yang kedua, karena kita tidak mungkin mampu beribadah kepada Allah secara sempurna. Saya tanya nih, tadi yang sholat subuh ada nggak yang khusyuk tawaduk bener-bener hanya ingat Allah? Ada? Nggak ada, malah ingat kunci taruh di mana? Kunci Allah. Ya, pikiran melayang dari safari ini kemana lagi kita? Oh, kita luntingkum hari ini, oh ya. Pikiran melayang. Maka ba'da sholat diperintahkan Rasul istighfar, mohon ampun. Bukan berarti hamdalah nggak boleh, boleh, tapi sunnah Rasulnya astagfirullah, astagfirullah, boleh tambah yang lain. Yang ketiga, ini yang paling kita pahami, kenapa kita sengaja istighfar dan tobat kepada Allah? Karena kita ini mapendos. Apa mapendos? Manusia penuh dosa. Al insanu mahal khata' wan nisyan. Siapa di antara kita yang belum bikin dosa pagi ini? Ada? Ada? Yakin betul lah Pak? Ada Ustaz, saya kayaknya. Loh, tadi waktu buka HP lihat yang montok kok senyum? Enggak Ustaz, kayaknya saya nggak ada dosa pagi ini belum. Kata siapa? Ya, dosa yang paling kecil pun boleh jadi sudah kita lakukan berkali-kali. Melihat kawannya pakai baju merah, rok putih, ya Allah, tidak dikerek gitu. Indonesia. Lihat kawannya nunduk aja ini, kayaknya nggak lama lagi bapak itu. Dalam hati itu dosa itu. Ya, jadi nyaris kita ini setiap waktunya senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Sesuai kaidah dalilnya al insanu mahal khata' wan nisyan. Demikian jamaah rahimakumullah. Ingat-ingat kalau kita disuruh oleh Allah senantiasa taubat, minta ampun, istighfar karena 3 hal tadi. Bukan hanya nomor 3 kita penuh dengan dosa, tapi yang pertama kita tidak mungkin mampu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa beribadah secara sempurna kepada Allah. Apalagi haji ya. Haji itu berat. Ikhlas kita ya. 15 tahun belum berangkat, orang sekampung udah tahu mau haji dia itu. Dia tahu iya sudah daftar, saya lihat jalannya dalam lagi ini dia. Di kampung ini cuma kita yang haji mamah iya. Berat lagi kan. Jadi kedua, nggak mungkin kita ibadah sempurna, niat kadang cacat dan sebagainya. Yang ketiga, karena kita ini manusia biasa, banyak dosanya.
Oke, jamaah rahimakumullah, 3 hal. 1, ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah, lisan yang terjaga. 2, tidak ada benci dan dengki di hatinya. Maafkan, lupakan, kata Bapak aja dulu ya, Bapak Dani ya. Maafkan, lupakan, kata dulu kan. Saya diajar maafkan, lupakan. 3, senantiasa istighfar dan taubat kepada Allah. Mari kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. 1, 2, 3. U-nya disebutkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Demikian jamaah rahimakumullah, lebih kurang mohon maaf. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.